Drama Turki ini bercerita tentang perjodohan gadis miskin dengan pemuda kaya raya. Cerita berawal dari pengusaha sukses di Istanbul bernama Hikmet Tarhun. Dia memiliki putra bernama Emir yang keras kepala dan menyukai kebebasan daripada bekerja dalam bisnis keluarga. Hikmet sangat khawatir dengan masa depan keluarga setelah didiagnosis penyakit mematikan. Oleh karena itu Hikmet ingin putranya segera menikah agar memiliki tanggung jawab untuk hidupnya. Kemudian Hikmet pergi ke kota Erzurum menemui Reyhan. Reyhan gadis cantik yatim piatu yang dibesarkan dengan gaya tradisional. Tanpa berbasa-basi Hikmet meminta Reyhan untuk menjadi menantunya. Namun Reyhan menolak karena belum siap menikah dan tidak ingin meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya. Kemudian Hikmet memberitahu penyakit mematikan yang dia derita. Keinginan terakhirnya adalah melihat kedamaian keluarga dan melihat putranya menjadi pria baik dan bertanggung jawab. Sementara itu Kafidan akan menjodohkan Emir dengan Cemre setelah mendengar rencana suaminya. Cemre yang sudah naksir sejak lama sangat senang mendengar keputusan Kafidan. Reyhan terpaksa ikut ke Istanbul untuk memenuhi keinginan pamannya. Tiba di rumah Kafidan menunjukkan ketidaksukaannya pada Reyhan. Kafidan wanita serakah yang hanya mementingkan kekuasaan dari status sosialita kelas atas. Dia berencana menyingkirkan Reyhan seperti menyingkirkan ibunya. Pertama-tama dia menempatkan Reyhan di kamar pelayan dan membakar semua barang-barangnya. Reyhan mendapat perlakuan buruk sampai dijadikan pelayan di rumahnya. Kemudian Emir bertemu dengan Reyhan dan menganggapnya sebagai pelayan baru. Kafidan mencegah putranya bertemu dengan Reyhan. Dia mengancam untuk tutup mulut soal perjodohan dan melarang Reyhan muncul di acara makan malam. Reyhan menyerah atas kejahatan Kafidan sehingga memutuskan kembali ke desa. Namun Hikmet berusaha menghentikan kepergian Reyhan karena tetap ingin melanjutkan perjodohan. Kafidan mengundang keluarga Cemre ke acara makan malam karena berniat mengumumkan pernikahan Cemre dan putranya. Namun tiba-tiba Hikmet muncul membawa Reyhan dan mengumumkan jika Reyhan adalah calon menantunya. Semua orang terkejut termasuk Emir yang tidak mengetahui perjodohan tersebut. Dia sangat marah pada ayahnya karena bersikap egois dan selalu mengatur kehidupannya. Kafidan merasa khawatir akan keselamatan Emir dan mencoba menentang perjodohan. Dia bersumpah tidak akan merestui pernikahan Emir apalagi Reyhan gadis miskin yang tak selevel dengan putranya. Di sisi lain Cemre sangat sedih dan tak terima dengan perjodohan Emir. Dia mencoba memprovokasi Emir walaupun ibunya memperingatkan untuk menyerah pada cintanya. Kemudian Emir membujuk Reyhan untuk membatalkan pernikahan. Namun Reyhan tetap menolak karena telah berjanji pada pamannya. Emir sangat kesal sampai mengucapkan kata-kata kasar pada Reyhan. Dia menganggap Reyhan wanita tidak punya harga diri menikahi pria yang tidak dikenalinya. Lalu Emir memberikan sejumlah uang karena berpikir Reyhan materialistis dan menyuruhnya untuk kembali ke desa. Tiba di rumah Emir melihat Reyhan mengembalikan uangnya. Kemudian dia mencoba menentang langsung soal perjodohan kepada ayahnya. Namun keputusan Hikmet sudah bulat. Dia akan mengusir siapapun orang yang menentang perjodohan Emir dan Reyhan. Akhirnya Emir setuju dan memutuskan untuk menikah besok. Reyhan mendapat banyak tekanan dari Kafidan dan Cemre. Kafidan dengan terang-terangan bersumpah akan membuat hidup Reyhan menderita seperti di neraka. Kemudian keluarga Tarhun pergi dari rumah selesai acara pernikahan agar pengantin baru memiliki waktu berdua. Di balik memenuhi keinginan ayahnya Emir telah merencanakan perceraian setelah 3 bulan menikah. Sementara itu Reyhan menjalankan tugas sebagai istri dengan memenuhi kebutuhan suami walaupun Emir bersikap kasar kepadanya. Emir mendapat masalah sampai ditahan di kantor polisi. Reyhan yang mendengar kabar tersebut berhasil mengeluarkan Emir dari penjara. Bukannya berterima kasih Emir malah marah-marah pada Reyhan karena malu dengan ucapan penggugat. Sebelum keluarga Tarhun pulang Reyhan menyembunyikan kesalahan Emir dari ayahnya. Sementara itu Kafidan berusaha menghentikan kepergian Cemre ke luar negeri untuk menyembuhkan patah hatinya. Kematian istrinya membuat adik Hikmet kehilangan harapan. Di suatu hari rumah Kemal dirampok oleh wanita bernama Leila. Dia menggugat Leila ke kantor polisi namun melihat putrinya ceria setelah bertemu perampok itu. Kemudian Kemal mencabut gugatan dengan syarat bekerja sebagai babysitter putrinya. Emir tidak tahan dengan pernikahan sampai membujuk Reyhan untuk bercerai. Namun Reyhan tetap menolak dan lebih memilih memegang janjinya untuk mempertahankan pernikahan. Kemudian Kafidan mengusir Reyhan saat Emir dan Hikmet pergi bekerja.
Raihan mencoba melawan rasa takut menghadapi ibu mertuanya dengan kembali ke rumah. Tindakan Raihan membuat Kafidan semakin emosi sampai melukai Raihan. Kafidan dan pelayan panik melihat Emir pulang. Mereka bersandiwara dengan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada Raihan. Kemudian Emir mengajak Raihan ke rumah pengasuhnya sambil makan malam. Sementara itu Kafidan membuat rencana baru untuk menyingkirkan Raihan dengan memfitnahnya. Raihan dipaksa minta maaf atas kesalahan yang tidak dia perbuat sehingga membuatnya kesal. Di perjalanan Raihan diincar para preman karena lupa alamat rumah. Dia meminjam ponsel orang asing untuk menelepon rumah tapi Nigar memutuskan sambungan. Kemudian Emir menghubungi nomor orang asing karena panik istrinya belum pulang. Tiba di lokasi Emir menyelamatkan Raihan yang hampir diculik oleh para preman. Lambat laun kebenaran mulai terungkap. Zafer memberi informasi tentang fitnah yang dilakukan oleh Nigar terhadap Raihan. Emir sangat malu karena telah menuduh dan bersikap kasar pada Raihan. Dia mencoba menebus kesalahannya dengan perhatian kecil dan mengajaknya jalan-jalan. Pria yang bertukar pesan dengan Suna di sosial media datang ke rumah Tarhun. Suna yang sebelumnya memasang foto Raihan di akun sosmednya karena takut bertemu dengan pria karena fisiknya yang cacat. Kemudian Kafidan memanfaatkan kecerobohan Suna untuk menyingkirkan Raihan dari keluarganya. Dia membayar Fural untuk mendekati Raihan seakan-akan menjalin hubungan. Cemre juga ikut andil dalam rencana Kafidan dengan mengirim pesan di laptop Suna seakan-akan pesan itu dari Raihan. Emir melihat pesan romantis Raihan dan Fural sebelum pergi ke pesta pernikahan. Dia cemburu dan menganggap Raihan telah berselingkuh sampai batal pergi ke acara pernikahan. Kemudian Emir melayangkan gugatan perceraian atas pengkhianatan Raihan. Ditambah Fural datang memfitnah Raihan yang membuat semuanya menjadi semakin rumit. Kemudian Suna meluruskan kesalahpahaman Emir dengan menunjukkan bukti chat Fural dan akun sosial medianya. Setelah kebenaran terungkap Raihan tidak bicara pada Emir atas fitnah-fitnah dan ucapan kasar yang membuatnya terluka. Kemudian Suna mencoba mempersatukan mereka untuk perdamaian dan menyalahkan dirinya atas pertengkaran Emir dan Raihan. Fural menculik Kafidan karena tak kunjung memberinya uang. Kemudian Raihan menyelamatkan Kafidan tapi malah berbalik kepadanya. Bukannya menolong Raihan, Kafidan malah mencegah Cemre melapor pada polisi karena takut kejahatan mereka terbongkar. Kemudian Fural meminta sejumlah uang tebusan pada Kafidan. Emir yang mendengar kabar penculikan istrinya segera mengumpulkan uang dan rela menjual motor kesayangan demi menyelamatkan Raihan. Tiba di lokasi Emir malah disekap bersama Raihan di rumah kosong. Di balik kejadian ini, hubungan mereka semakin dekat dan perasaan cinta mereka mulai muncul. Di sisi lain Kafidan dan yang lain merahasiakan penculikan Raihan dari Hikmet. Di pagi hari Raihan berhasil keluar dari tempat penyekapan lalu segera membawa suaminya ke rumah sakit karena infeksi atas luka tembak di lengannya.